Perkenalkan, nama saya Putri Amelia, ingin mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengangguran dan Ketidakstabilan Pekerjaan. Eh, Latar belakangnya yaitu pengangguran adalah suatu hal yang tidak dikehendaki, namun suatu penyakit yang terus menjalar di beberapa negara, dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan di mana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran telah menjadi masalah yang umum dan kompleks di dalam suatu daerah. Karena pengangguran bukan hanya terjadi pada masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah, namun juga menyerang masyarakat yang memiliki latar bukan masalah. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pengangguran, apa peran kebijakan pemerintah, dan bagaimana dampak sosial, ekonomi, kestabilan kerja di keluarga, masyarakat, dan secara keseluruhan. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tingginya pengangguran, menganalisis apa saja kebijakan pemerintah dalam menanggulangi dan mengatasi permasalahan pengangguran, mengidentifikasi apa saja dampak sosial, ekonomi, dan psikologis akibat dari ketidakstabilan pekerjaan yang ada. Ada teori, yaitu ada yang pertama teori stres dan adaptasi. Teori ini dapat terkait dengan dampak psikologis dari pengangguran dan ketidakstabilan pekerjaan pada individu. Teori ini menjelaskan bagaimana individu mengalami stres, strategi adaptasi yang mereka gunakan, dan dampak psikologisnya. Yang kedua ada teori identitas sosial. Teori ini mengajukan bahwa identitas individu terkait dengan kelompok sosial atau pekerjaan mereka. Perubahan status pekerjaan dapat mempengaruhi bagaimana individu melihat diri mereka sendiri dan bagaimana mereka dilihat oleh masyarakat. Yang ketiga, teori pengaruh sosial. Teori ini menyoroti pengaruh lingkungan sosial dan tekanan dari kelompok sosial terhadap persepsi dan perilaku individu. Yang terakhir ada teori ekonomi perilaku. Teori ini mungkin mempertimbangkan perilaku individu terkait pengangguran atau ketidakstabilan pekerjaan dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi dan perilaku konsumen. Ada pembahasan yaitu yang pertama faktor-faktor penyebab pengangguran. Pengangguran merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut secara umum. Pengangguran dikatakan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja atau labor force tidak secara aktif sedang mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Beberapa faktornya yaitu, yang pertama, besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi. Yang kedua, yaitu struktur lapangan kerja tidak seimbang. Dan yang terakhir, meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Adapun peran pemerintah dalam menanggulangi ketidakstabilan pekerjaan dan pengangguran. Ada yaitu masyarakat miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya. Biasanya, ketidakmampuan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan disebabkan oleh sikap acuh tak acuh atau apatis masyarakat yang memandang pembangunan adalah tugas pemerintah, bukan tugas mereka, bersama-sama dengan pemerintah. Cara pandang inilah yang kemudian membuat masyarakat tidak merasa sebagai subjek pembangunan, sehingga masalah-masalah yang harusnya mampu diidentifikasi oleh masyarakat dan kemudian dicarikan solusinya bersama pemerintah bukanlah hal yang penting bagi masyarakat. Padahal melalui forum RT maupun RW yang ada di lingkungan mereka diharapkan mampu menggali persoalan-persoalan yang selama ini menghambat pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu, setelah dilakukan identifikasi masalah, melihat kenyataan dari persoalan kemiskinan yang ada di masyarakat, maka dibutuhkan pula kemampuan untuk menemukan solusi yang menjadi usaha untuk mempercepat laju proses pembangunan harkat dan martabat masyarakat sendiri. Yang selanjutnya ada dampak sosial dari ketidakstabilan pekerjaannya. Dampak sosial yaitu ada hubungan interpersonal yang terpengaruh. Ketidakstabilan pekerjaan dapat mempengaruhi hubungan sosial seseorang karena stres yang diakibatkannya. Hal ini bisa mengarah pada isolasi atau konflik dalam hubungan dengan keluarga, teman, atau komunitas. Selanjutnya ada dampak ekonomi, yaitu ketidakpastian keuangan. Pekerjaan yang tidak stabil dapat mengakibatkan ketidakpastian finansial. Gaji yang tidak konsisten atau kehilangan pekerjaan secara periodik bisa membuat seseorang kesulitan dalam merencanakan keuangan jangka panjang.
Yaitu selanjutnya ada dampak psikologis, ya contohnya stres dan kecemasan. Ketidakpastian pekerjaan seringkali menyebabkan stres yang tinggi dan kecemasan akan masa depan, memengaruhi kesejahteraan mental individu. Kesimpulan dari PPT ini dan pembahasan ini adalah pemerintah harus segera tanggap dan cepat dalam memecahkan permasalahan pengangguran yang semakin meningkat. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan, memperluas usaha kecil menengah agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Angka pengangguran akan berkurang seiring dengan perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan beberapa upaya yang segera ditindaklanjutkan oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.